Minggu lalu tuh Partai Amanat Nasional atau PAN itu mengadakan Rakernas. Dan yang paling menarik dari Rakernasnya PAN itu ya yel-yelnya itu loh. Bahwa kalaupun belum resmi PAN itu menjatuhkan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Yel-yel di acara itu, kemudian statementnya Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan itu jelas banget mengarah kepada Ganjar Pranowo. Itu semua orang udah tahu karena memang wajar sih. Ganjar ini kan elektabilitasnya paling tinggi di antara para calon presiden atau bakal calon presiden yang akan bertanding di 2024. Jadi kalau ada partai seperti PSI misalnya yang sudah mencalonkan Ganjar Pranowo sejak awal, PAN juga kemarin kisi-kisinya ke arah sana, orang akan maklum. Yang menarik sebetulnya bukan itu, tetapi bagaimana PAN mengawinkan antara Ganjar Pranowo dengan Erick Thohir. Di beberapa acara PAN memang sengaja tuh digandeng-gandengin, ada Ganjar, ada Erick Thohir. Di media sosial juga rame bahwa Erick Thohir nanti akan mendampingi Ganjar atau didorong untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Itu seru. Kalau lo perhatikan memang gerak orang-orang ini atau pilpres ini ditandai bukan cuma gerakan para capres. Yang kita tahu cuma 3 orang yang elektabilitasnya cukup signifikan. Ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo, ada juga Anies Baswedan. Yang memang elektabilitasnya dianggap cukup oleh publik untuk berlaga dalam pilpres. Tapi ada orang-orang yang memang sadar elektabilitasnya nggak cukup kalau dia tampil sebagai capres. Mereka mengincar posisi cawapres. Nah, untuk posisi cawapres ini yang paling penting itu yang harus didekati adalah partai. Jadi wajar kalau para cawapres-cawapres ini atau orang-orang yang bermimpi jadi cawapres ini sekarang mengincar partai-partai agar bisa jadi kendaraannya untuk menjadi tiket mendampingi capres-capres tertentu. Lo sebut aja, Erick Thohir misalnya sedang berakrab-akrab dengan PAN, kalaupun dia bukan orang PAN, tetapi kelihatannya PAN itu menjatuhkan dorongannya kepada Erick Thohir untuk mendampingi Ganjar. Bukan cuma Erick Thohir loh, cawapres yang bergerak-gerak mencari tunggangan partai atau mencari tiket partai. Ada Sandiaga Uno yang kabarnya juga berminat maju di cawapres. Dia kabarnya mencari tunggangannya ke P3. Beberapa kali misalnya Sandiaga Uno sempat terlihat berakrab-akrab ria dengan kader-kader P3. Di beberapa acara sambutan ketua P3 Mardiono juga kesannya memang sepertinya memberikan ruang kepada Sandi. Erick, Sandi ini orang-orang yang dianggap punya duit. Jadi wajar aja sih kalau partai-partai ya bisa mendekat-dekat ke mereka karena resourcesnya cukup banyak bisa dimanfaatkan oleh partai. Simbiosis mutualisme. Selain Erick, ada Sandiaga Uno yang mendekati P3 dan kemudian Sandi kayak disemprit nih sama Gerindra partainya. Kan Sandi kan anggota Gerindra kan. Dia adalah wakil ketua Dewan Pembinanya Gerindra dan sempat disemprit. Sufmi Dasko, ketua harian Gerindra itu sempat ngomong, udah Sandi kalau mau keluar aja biar clear misalnya kayak gitu. Prabowo juga ngomong berkali-kali bahwa Gerindra lebih fokus untuk mendorong dia sebagai calon presiden dan Gerindra tidak membicarakan soal siapa cawapres yang akan mereka usung karena mereka lebih fokus untuk mengusung Prabowo sebagai capres. Ada juga satu lagi misalnya Pak Muldoko. Pak Muldoko ini kemarin-kemarin sempat berniat mengambil Partai Demokrat kan. Kita tahu isunya cukup kencang itu ketika ada KLB Demokrat yang pada akhirnya secara hukum dikalahkan oleh Demokratnya AHY. Pak Muldoko juga orang yang menurut gua punya minat tuh untuk maju sebagai cawapres. Barangkali di Demokrat dalam tanda kutip tidak terlalu berhasil. Kemarin ada Musra itu. Musra itu adalah
musyawarah rakyat yang diinisiasi oleh beberapa relawan Jokowi. Dan nama Muldoko muncul sebagai cawapres unggulan di Musra di Jawa Timur atau gue lupa, di Indonesia Timur yang pastinya gitu loh. Sehingga apa? Sehingga kelihatan banget cawapres-cawapres ini memang mengincar partai-partai untuk bisa dijadikan kendaraan politik. Mereka-mereka yang punya budget gede tentu saja agak mudah mendekati partai yang memang butuh dana gede dalam menghadapi pemilu nanti. Mereka butuh dana kampanye, mereka butuh bikin atribut, mereka bikin kaos, bendera, iklan di TV agar partainya dipilih oleh masyarakat. Jadi orang-orang kayak Erik, apalagi dia selain konglomerat kan juga duduk sebagai Menteri BUMN yang resources keuangannya ya namanya di BUMN kan, wah luar biasa. Wajar kalau PAN juga tergiur ke sana. Kemudian Sandi yang kita tahu sebagai pengusaha besar, duitnya juga banyak, akses pada sumber-sumber finansial juga banyak, ya wajar saja kalau kemudian P3 bisa bermesra-mesra. Pak Muldoko ya sekarang dia memang duduk sebagai KSP kan, dan gagal ngambil Demokrat. Bisa dikatakan demikian karena hukum akhirnya mengakui Demokratnya AHY yang layak ikut pemilu. Demokratnya Pak Muldoko sekarang hilang tanpa pesan. Selain mereka bertiga ada misalnya Bu Khofifah Indar Parawansa. Bu Khofifah ini digadang-gadang cocok menjadi pendampingnya Anies Baswedan. Nasdem misalnya cukup berkepentingan untuk mendorong Khofifah agar menjaga pemilihnya yang cenderung pada nasionalis itu tetap ada dan tetap jadi kekuatan Nasdem. Kalaupun sekarang Nasdem dukung Anies yang lebih dipersepsikan publik didukung oleh kelompok-kelompok Islam garis keras. Jadi agar ada perimbangan, Khofifah didorong. Nah, Khofifah kan juga orang yang nggak punya partai, tapi mungkin suara dari Nasdem itu cukup signifikan untuk mendorong Khofifah ke sana. Cawapres-cawapres yang lain masing-masing kayak punya partai sendiri. Ada AHY, pasti dia punya Partai Demokrat, dia ketua Partai Demokrat sekaligus anaknya owner Partai Demokrat kan. Jadi dia berharap dari Partai Demokrat itulah. Ada Caimin, dia ketua umum PKB dan PKB sudah berkoalisi dengan Prabowo. Itulah perahunya. Ada juga RK. Nah RK ini agak menarik. Menariknya apa? Karena di beberapa survei nama RK agak meningkat sedikit. Survei Kompas misalnya namanya cukup melambung. Tapi RK kemarin nggak punya kendaraan. Karena itu dia berlabuh ke Golkar. Mungkin hitung-hitungan RK gini ya. Pak Erlangga sebagai ketua umum yang diamanatkan oleh institusi Golkar didorong sebagai capres, kan barangkali mungkin tidak terlalu signifikan atau barangkali peluangnya kecil sekali kalau harus berhadapan dengan Ganjar misalnya atau berhadapan dengan kekuatan-kekuatan capres yang elektabilitasnya signifikan. Kalau seandainya Pak Erlangga tidak ruangnya untuk maju sebagai capres tertutup, mungkin saja Golkar berpikir, ini ada kadernya nih yang baru masuk yang elektabilitasnya cukup signifikan untuk didorong sebagai cawapres. Jadi barangkali masuknya RK ke Golkar bisa kita asumsikan dia juga ingin menggunakan kendaraan Golkar untuk karir politiknya di 2024. Atau barangkali sebetulnya sasarannya di 2029, yang penting payungnya sudah jelas. Nah, pertempuran cawapres ini rame banget di media sosial, barangkali boleh dibilang para supporter cawapres ini jauh lebih marak dibanding supporter capres. Supporternya Erik luar biasa, selalu menghubung-hubungkan Erik dengan Ganjar karena memang pilihan Erik kepada Ganjar. Supporternya Sandi juga kalaupun belum kelihatan tapi gerak politiknya kelihatan di lobi-lobi politik dengan mendekati P3. Pak Muldoko mungkin juga sekarang ada beberapa medsos
atau beberapa akun yang mendorong-dorong bahwa Pak Muldoko adalah cawapres yang cocok juga mendampingi. Pilihannya mungkin ke Ganjar juga sih, gitu loh. Kita nggak tahu nanti siapa yang akan mendampingi para capres ini. Tentu ini melibatkan berbagai lobi politik, kekuatan politik, hitung-hitungan strategi, hitung-hitungan apakah ini memang pasangan yang memberi manfaat. Misalnya Anies sama Khofifah. Khofifah diasumsikan kuat di Jawa Timur, Anies bisa mengambil suara di Jawa Barat. Kalau digabungkan barangkali akan jadi sangat kuat untuk menarik suara publik. Caimin sama Pak Prabowo misalnya, Pak Caimin dianggap mewakili suara NU karena PKB diasumsikan itu partainya orang-orang NU, sementara Prabowo akan mengambil kelompok-kelompok nasionalis dan mantan orang-orang yang memang loyalis terhadap Prabowo tapi dulu-dulu dianggap sebagai kelompok-kelompok Islam kanan atau Islam politik. Kita nggak tahu apakah nanti Pak Ganjar juga yang punya kekuatan nasionalis dekat dengan tokoh-tokoh NU akan mengambil pasangan siapa. Sekali lagi yang akan menentukan adalah peta pertarungan atau peta lobi para ketua partai. Kekuatan-kekuatan politik ini menentukan, hitung-hitungannya menentukan apakah pasangannya ini punya kekuatan secara ekonomi untuk pembiayaan, apakah akan menambah elektoralnya capres, misalnya kekuatannya yang satu di Jawa Timur, satu lagi di Jawa Barat misalnya, itu pasti hitung-hitungannya seperti itu. Kayaknya bakal seru. Walaupun sekarang para cawapres ini geliatnya nggak kalah sama capres. Bahkan capresnya sendiri kayak misalnya Ganjar Pranowo belum geliat apa-apa. Tapi Erik jauh lebih agresif dibanding Ganjar untuk sampai pada kekuasaan yang dia inginkan. Seru sih. Ini akan sangat seru karena bukan cuma capres tapi cawapresnya juga yang sudah menari di gelanggang. Kita akan ikutin terus suasana Pilpres 2024 nanti, tapi mudah-mudahan ya, ini mudah-mudahan kita semua beranggapan Pilpres ini adalah tradisi demokrasi 5 tahunan. Nggak perlu pakai kopar kapir, nggak perlu pakai haram halal, nggak perlu pakai jargon-jargon yang agamais. Kenapa? Karena itu bisa memecah belah. Anggap aja ini tradisi biasa, hari ini kita berbeda, tapi besok kita bergandengan tangan lagi. Gue Eka Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.